Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Saudara, kereta api di Indonesia rata-rata menggunakan 2 rel. Manakah yang lebih penting? Rel kanan atau rel kiri? Tentu, hal ini aneh pertanyaannya. Perihal tentang manakah yang lebih penting, perbuatan ataukah iman, nampaknya mirip dengan pertanyaan tadi. Kenapa? Mari kita lihat Ibrani 4. Di sana dikatakan, dalam Ibrani 4 ayat 4 sampai 7. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 4 sampai 7. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Jelas ayat ini menunjuk kepada peristiwa penciptaan, di mana setelah Tuhan bekerja 6 hari di dalam menjadikan dunia, kemudian Tuhan berhenti pada hari ke-7. Mengapa berhenti? Lelah? Bukan. Tetapi Tuhan menyediakan suatu tempat perhentian mingguan bagi manusia. Itu adalah sebuah gereja dalam bentuk waktu. Tempat, waktu untuk kita senantiasa menjalin hubungan erat dengan pencipta kita. Nah, menarik oleh karena di ayat-ayat seterusnya kitab Ibrani menunjukkan tentang kesalahan besar umat Tuhan. Dikatakan ayat yang kelima, dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Wow, mereka takkan masuk ke perhentian Tuhan. Kenapa? Ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Apakah Anda perhatikan? Umatnya yang pertama menerima pembebasan dari perbudakan tidak masuk ke perhentian Tuhan. Kenapa? Karena tidak taat, tidak menurut, tidak setia. Saudara, di sini kita temukan ada 2 rel di dalam kehidupan beragama setiap orang Kristen. Kita meluncur di atas iman dan ketaatan, iman dan perbuatan. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita beriman ketika kita terus tidak taat kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Tidak mungkin sebuah kereta Argo Bromo Anggrek, yaitu sebuah kereta mewah untuk arah Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya, bila mana yang tersedia hanyalah 1 rel saja. Di dalam kitab Mazmur 95 ayat 10 sampai 11 dikatakan, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Ini menyedihkan. Begitu lama mereka mengaku sebagai umat Allah. 40 tahun berjalan bersama Tuhan. Tetapi Tuhan jemu, Tuhan bosan, Tuhan kesal, Tuhan sakit hati terhadap mereka. Mengapa? Karena mereka adalah bangsa yang sesat hati. Mereka tidak taat. Mereka hidup semaunya. Saudara yang kekasih, apakah Anda beriman? Tanpa menampilkan perbuatan yang baik, Anda tidak akan memiliki perhentian Tuhan. Ayat yang ke-7 memberikan suatu himbauan penting. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mengapa Paulus tekankan himbauan hari ini, jangan mengeraskan hatimu? Yang pertama, ini adalah desakan. Jangan membuang-buang waktu di dalam dosa. Tinggalkan perbuatan yang jahat sekarang. Yang kedua, berapa lama pun Anda mengaku telah beriman kepada Tuhan, itu bukan yang penting. Hari ini yang penting. Bagaimana kehidupan agama Anda dan saya hari ini. Yang ketiga, hari ini artinya cek baik-baik sekarang hidup kita. Apakah hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan ataukah tidak? Yang keempat, meluncurlah di atas 2 rel kehidupan agama kita. Benar, kita diselamatkan hanya oleh iman. Tetapi iman yang tidak berbuat benar adalah sia-sia. Senantiasa berimanlah dan senantiasa tampilkanlah kemuliaan Tuhan. Itu keren.